Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Sabri Nama Suma. Saya Karina Tufiandini. Saya Febri Hisa. Saya Nurul Askia. Kami dari kelompok 6 sedang berkunjung di Museum Bumi Paramira, yang dimana kami sedang melihat dan mengobservasi koleksi-koleksi yang ada di sini berupa lukisan-lukisan dari 2 dimensi maupun benda prestasi. Selamat menyaksikan. Replika batu tulis ini termasuk tradisional art karena merupakan replika dari peninggalan sejarah berbentuk prasasti batu asli yang menggunakan teknik pahat manual. Replika ini juga termasuk karya 3 dimensi karena dibentuk dengan batu alami dengan tulisan kuno yang diwarnai dengan warna emas. Replika prasasti batu tulis ini termasuk seni terapan karena memiliki fungsi edukatif dan historis sebagai media pembelajaran tentang peninggalan masa kerajaan Pajajaran. Prasasti ini juga menggunakan pendekatan estetika pramodern karena meniru gaya dan nilai seni tradisional masa lampau yang syarat makna budaya. Bahan baku karya ini menggunakan campuran semen, resin, dan cat khusus untuk menyerupai tekstur batu asli. Selain itu, replika prasasti batu tulis dibuat dengan teknik pahat dan cor, kemudian diukir tulisan aksara kuno dan diberi pewarnaan untuk memperjelas relief. Sejarah dalam karya ini memiliki nilai sejarah yang kuat karena merupakan tiruan dari prasasti batu tulis peninggalan Prabu Siliwangi di Bogor yang menjadi bukti kejayaan kerajaan Sunda pada abad ke-16. Lukisan ini termasuk namanya penolakan pemuda Bogor atas segala bentuk penjajahannya. Dilihat dari konsep karya seninya, karya ini termasuk kategori tradisional art karena karya ini menggunakan cat minyak dan akrilik yang tertuang di dalam kanvas. Lalu ada juga analisis konsep visual yang dimana karya ini termasuk karya dua dimensi yang dimana tertuang komposisi figuratif yang ada manusia, bangunan, dan simbol nasional. Lalu ada juga jenis karya seninya. Nah, lukisan ini termasuk ke dalam seni murni karena lukisan ini berfungsi sebagai ungkapan ekspresi dan nilai sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia, dan lukisan ini bukan termasuk sebagai bentuk terapan. Lalu ada juga pendekatan estetik. Lukisan ini menggunakan pendekatan estetika modern karena menonjolkan makna simbolik dan emosi patriotisme dalam konteks visual yang komunikatif. Lalu ada juga bahan baku karyanya. Nah, lukisan ini menggunakan cat minyak dan akrilik di atas kanvas sehingga termasuk media tradisional 2 dimensi. Lalu ada juga teknik rupa yang digunakan oleh lukisan ini, yaitu teknik lukis realistik dengan adanya sapuan kuas dan perpaduan warna gradasi untuk menciptakan kedalaman ruang serta ekspresi wajah kuat yang terdapat di dalam lukisan tersebut. Lalu ada juga sejarahnya. Karya ini memiliki sejarah karena menggambarkan peristiwa nyata yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 di Karasidenan, Bogor, di mana R. Muhammad Siras dan para pemuda itu kembali mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Jadi, lukisan ini menjadi pengingat kita semua untuk semangat bernasionalisme dan perjuangan muda dalam mempertahankan adanya kemerdekaan Indonesia dari awal sampai sekarang. Lukisan ini termasuk traditional art, yang mana dibuat dengan teknik manual menggunakan cat dan juga kuas. Nah, lukisan ini menggambarkan bagaimana semangat para bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dengan melalui media seni rupa. Lukisan ini bersifat 2 dimensi dengan komposisi yang kuat antara tokoh pelukis dan hasil karyanya. Warna-warna hangat seperti coklat dan merah mendominasi, sehingga menggambarkan suasana perjuangan dan semangat nasionalisme.
Teknik yang digunakan adalah teknik lukisan realis, dengan sapuan kuas halus dan permainan pencahayaan untuk menonjolkan karakter tokoh utama. Bahan baku karya menggunakan cat minyak di atas kanvas sebagai media utama. Karya ini memiliki nilai sejarah karena menggambarkan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Lukisan ini juga mempresentasikan peran seniman sebagai pejuang melalui karya seni bukan senjata. Jenis karya seni ini termasuk seni murni karena tujuan utamanya adalah ekspresi ide dan emosi, bukan untuk fungsi praktis. Pendekatan ini menggunakan estetika modern, di mana pelukis mengekspresikan gagasan perjuangan melalui simbolisme visual dan gaya realis. Nah, di sini ada lukisan Tirta Sang Pemula karya Faisal. Lukisan ini merupakan tradisional art yang dibuat dengan teknik manual menggunakan cat dan kanvas. Karya ini menampilkan suasana yang historis yang dipresentasikan dengan gaya yang realistik. Nah, lukisan ini termasuk lukisan 2 dimensi, di mana menggambarkan sekelompok tokoh pria menggunakan pakaian tradisional dan formal yang sedang berdiskusi di dalam ruang seperti ruang rapat. Nah, lukisan ini termasuk seni murni karena dibuat dengan tujuan mengungkapkan ekspresi dan pesan sejarah. Lukisan ini berfokus pada nilai estetika dan makna yang terkandung di dalamnya. Karya ini menggunakan pendekatan estetika modern karena gaya visualnya realistis namun disusun dengan komposisi, pencahayaan, dan simbolisme yang menonjolkan interpretasi seniman terhadap peristiwa bersejarah, bukan sekedar menirukan kenyataan. Bahan yang digunakan dalam lukisan ini berupa cat minyak atau akrilik di atas kanvas dengan bingkai kayu berukir yang memperkuat kesan klasik dan formal. Teknik yang digunakan dalam lukisan ini adalah teknik lukis dengan sapuan kuas halus, memperhatikan detail bentuk manusia, kain, dan interior ruangan. Gradasi warna serta efek cahaya dibuat lembut untuk menampilkan kedalaman suasana. Lukisan Tirta Sang Pemula ini memiliki nilai sejarah, di mana merujuk pada Tirto Adisurjo, tokoh pelopor pers nasional Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Medan Prajaji, surat kabar pertama yang dikelola pribumi. Lukisan ini menggambarkan semangat intelektual dan perjuangan kaum terpelajar Indonesia di masa kolonial dalam memperjuangkan kebebasan berpikir dan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karya-karya seni rupa dan benda-benda prestasi yang tinggalkan di sini. Thank you.